Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pertemuan kelima untuk materi jaringan komputer. Jadi ini adalah pertemuan minggu kelima ya. Pertemuan minggu kelima kita membahas tentang routing statis. Tapi karena saya lihat di pertemuan minggu sebelumnya di sisi feedback saya lihat sebagian atau masih banyak yang masih kebingungan untuk masalah IP address. Pelan-pelan kita akan coba pahamkan. Memang kalau routing status itu memang kalau IP address itu memang lebih enak kita ketemuan offline tatap muka langsung biar penjelasannya lebih enak. Kita teruskan dulu di bagian routing, karena nanti di bagian routing ini IP address itu akan digunakan gitu. Nah, nanti jadi pada materi minggu ini bentuk tugasnya adalah diskusi. Nah, nanti ini ada diskusi, yang ini akan saya hilangkan dulu saja. Nanti kalau tugas mengkonfigurasi itu di minggu ke-6 saja. Sekarang kita mengenali dulu pelan-pelan, nanti dalam bentuk tanya jawab. Nah, nanti yang akan dinilai adalah diskusi tanya jawabnya. Nanti saya akan memandu tanya jawabnya. Kemudian di sini Anda bisa coba lihat mengkonfigurasi static routing ya. Nah, sedangkan yang bagian PDF-nya adalah keterangannya tentang apa itu routing static. Jadi pada dasarnya memang ini paling enak kita langsung praktekkan saja ya, biar enak menerangkannya. Jadi silakan nanti Anda install paket tracer, kemudian Anda registrasi, sign up. Kalau gue juga bisa, tapi di gue sini nanti dia nggak bisa di save filenya. Jadi sign up saja, daftarkan ke NetAcad biar kita punya akses menggunakan paket tracer. Nah, ini paket tracernya sudah masuk ya. Nah, ini adalah contoh static routing. Nah, jadi IP itu yang kita gunakan adalah di sini. Nih, ini adalah IP-nya. Jadi subnet yang kemarin sebelumnya kita belajar subnet itu digunakan di pengalamatan masing-masing komputer. Komputernya juga ada IP. Nah, ini IP-nya. Nah, saya mau kasih lihat sebentar sedikit cara mengkonfigurasi IP di sisi device simulasi paket tracer ini. Atau mungkin kalau misalnya tidak jelas, Anda masih belum paham, bisa cari panduan di tempat yang lain, itu sangat banyak. Ini ya, terus ini IP-nya kalau kita klik 2 kali di masing-masing device, ya, device Ethernet. Nah, di sini kita bisa memberikan IP address pada masing-masing device. Gitu. Nah, kalau yang perlu IP address itu tidak semua device. Yang perlu IP address itu biasanya yang endpoint ini. Endpoint itu maksudnya ujungnya. Jadi klien-klien ini, PC itu perlu IP address. Sedangkan di sisi switch, nah ini switch ya, ini simbol switch ya. Switch dia tidak perlu IP address. Jadi kalau kita kursornya di sini, ini nggak ada IP address ya. Nah, ini tidak ada IP address. Kenapa? Karena dia bekerja di layer 2. Layer 2 nanti silakan dibuka lagi layer 2 itu apa. Kalau layer 3 kan IP address ya. Nah, silakan dibuka lagi layer 2 itu apa. Nah, dia bekerja di layer 2. Nah, dia meneruskan paketnya ke router. Nah, kenapa routernya ini router yang bulat ini router? Kenapa router itu ada IP address-nya? Karena dia butuh menghubungkan antara network yang ini kan network
192.168.30.0/24 ya. Ini network 30 lah. Dia harus menghubungkan ke network, kalau di sini ini network 10. Yang sebelah kiri network 30. Ini kita lihat ininya ya. Kenapa kita sebut aja network 30 gitu. Terus kalau yang ini kita sebut aja network 10 karena ini pakai subnet yang 10. 192.168.10. Nah, kita sebutnya network 10 biasanya. Sedangkan yang tengah-tengah itu kita pakainya network 20. Nah, sekarang bagaimana biar si komputer di sini masih di network 30 connect ke network 20 dan 10. Nah, salah satu caranya itu adalah menggunakan static routing misalnya. Nanti ada dua ya, ada static routing, ada dynamic routing. Sekarang kita ke static routing dulu. Ini pelan-pelan ya. Terus, nah, sedangkan konfigurasinya ada di routernya. Gitu. Nah, ini di routernya. Ini konfigurasinya kita sudah bisa baca langsung. Ini sudah saya tuliskan konfigurasinya. Jadi diroutingkan di jaringan ini, routing 1 jaringannya 10 10 10 0. Tuh, jaringan 10 10 0. Jadi antara routing 1 dan routing 3 menggunakan jaringan 10 10 10 10. Antara routing 1 dan routing 2 menggunakan antara routing 2 dan routing 1 atau routing 1 dan routing 2 menggunakan jaringan 10 10 20. Nah, ini adalah dua jaringan yang terpisah ya. Dua jaringan terpisah. Jadi si tengah-tengah ini yang menghubungkan. Si routing 1 yang menghubungkan antara jaringan kedua dan jaringan ketiga. Kalau kita baca di sini IP-nya ada 2, serial 0, di serial 000 itu jaringan 10 10 21, serial 0001 10 10 10 1. Jadi ke kiri dan ke kanan ya. Nah, itu. Ke kiri dan ke kanan. Sedangkan yang ke atasnya yang fase Ethernet itu jaringan dirinya sendiri. Nah, ya, sekarang jadi yang nanti menghubungkan routing statiknya itu, yang meroutingkan itu namanya router ya. Berarti router berarti meroutingkan. Artinya dia menghubungkan antara jaringan yang berbeda agar bisa saling berkomunikasi. Singkatnya seperti itu. Nanti silakan Anda baca lagi makna routing secara teori. Nah, itu jadi dia menghubungkan sedangkan ini adalah config-nya. Jadi kalau kita baca di routing 2 itu jaringan 10 ya, kita lihat di routing 2 itu jaringan 30. Sedangkan dia di sini di routernya kita bilang bahwa jaringan 10 yang ini yang di sisi sebelah kanan itu diroutingkan melewati jaringan 10 10 10 1. Nah, ini menggunakan jaringan 10 10 1. Kemudian kita sebutkan juga kalau jaringan 10 10 10 10 itu melewati jaringan 10 10 21 yang ini, yang di routing 1. Jadi kita harus sebutkan jalannya lewat mana saja. Kemudian jaringan 20 yang di tengah 192.168.20 melewati jaringan 10 10 21 gitu. Ini ya 10 10 21 yang di sini. Nah, jadi yang disebutkan itu adalah di masing-masing router itu tetangganya. Misalnya di routing 2 disebutkan target jaringannya itu melewati IP yang mana. Dari jaringan 1 dari routernya
Jadi dia tidak menyebutkan alamat router di masing-masing router, tidak menyebutkan alamat router mereka masing-masing, tapi dia menyebutkan alamat router tetangga, alamat dan jaringan router tetangga, dan seterusnya ini. Nah, Anda bisa amati ya, nanti diamati saja, dia melewati yang disebutkan adalah alamat router tetangganya, dan seterusnya. Nah, silahkan nanti Anda buka filenya. Terus, cara memeriksa bagaimana? Kita bisa coba ping. Nah, misalnya dari sini, dari PC berapa ini? PC 1 ya, PC 1, ping ke PC 5 yang di jaringan 20. Ini alamatnya 192.168.22. Kalau ini 192.168.32. Nah, kita bisa ping di sini cara menggunakannya pakai tracer. Silahkan coba. Nah, untuk ngeceknya bisa di ping 192.168.22. Nah, ini dia ada balasan. Berarti ini berjalan. Atau untuk melihat jalurnya, di sini pakai tracer juga bisa kita lihat jalurnya pakai ini. Anda hidupkan simulationnya, terus play. Nah, ini di play ya, di play simulation, di play. Kemudian kita coba lagi jalankan pingnya. Ya, ini kita coba jalankan pingnya ya. Gini aja. Ping. Oke, nah ini ping, dia paket pingnya nanti melewati switch diteruskan ke router, dia menghubungkan ke router 1, baru ke switch lagi, gitu. Terus baru ke paket 5, nanti dia balik lagi, dan seterusnya. Itu kira-kira simulasinya seperti itu. Anda bisa cek cara melakukan simulasi dengan menekan tombol simulation. Nah, 1 reply. Prosesnya seperti itu. Balas, kirim, balikin lagi, reply. Nah, itu kalau dari cara mengamatinya. Kemudian pertanyaannya lagi, kenapa bisa nggak sih langsung dari PC ke router aja tanpa menggunakan switch? Ya bisa saja, tapi kalau untuk perangkat Cisco, khusus untuk perangkat Cisco, itu router yang jadi switch itu sangat mahal harganya. Makanya dipisahkan. Karena nanti juga di sisi switch nanti ada fungsinya lagi yang router, kalau itu dipasang di router harganya terlalu mahal. Jadi router switch namanya. Bagaimana cara mengkonfigurasi di sisi switchnya? Kalau yang di sisi switch ini tidak ada konfigurasi ya. Cukup tarik kabel aja. Tarik kabel ini ke masing-masing PC. Nanti dia sudah connect, sudah otomatis mengkonekkan diri. Tinggal tarik kabelnya dari port berapa ke port berapa ini. Contohnya kayak gini. Kita lihat dulu. Tadi tinggal tarik kabel kayak gini kan, mau yang port berapa, tarik kabel ke port berapa. Nah, kira-kira seperti itu. Udah gitu aja kalau yang di switch. Nanti kalau yang static switch, static routing, switchnya tidak perlu dikonfigurasi. Kemudian yang perlu dikonfigurasi itu adalah di sisi routernya. Nah, kalau di Cisco itu konfigurasinya menggunakan command line.
menggunakan command line bisa, atau menggunakan config. Tapi biasanya kalau Cisco itu ujian-ujiannya pasti menggunakan command line, meskipun di sini ada grafiknya ya. Nah, ini grafiknya. Tinggal masukin IP-IP-nya ke arah mana gitu. Statik ini. Tapi biasanya menggunakan command line. Kenapa command line? Karena di perangkat nyata itu tidak ada grafik seperti ini di Cisco. Pasti langsung dikasih command line. Nah, caranya gimana ya? Tinggal ini dicopas saja. Copy, Ctrl C, paste. Atau kalau mau diketik juga bisa, IP root 92.168.10.0 255 255 255 0 10 1 10 1. Nah, dan seterusnya. Jadi Anda ketik. Terus untuk memeriksa bagaimana apakah sudah jalan, konfigurasinya kita exit dulu, mundur, exit lagi. Kalau untuk konfigurasi harus end dulu. Nah, enable. Kemudian kalau mau lihat running config-nya, show running config. Nah, ini kita di sini bisa lihat IP-nya dan seterusnya. Nah, ini kan. Nah, ini IP root-nya ini, atau bisa juga show IP root. Bisa juga kayak ini, sh IP root. Bisa juga sh IP root. Untuk melihat config. Kemudian untuk melakukan config bisa menggunakan conft, config terminal. Nah, gitu. Kalau di Cisco ini perlu dipahami juga. Silahkan Anda coba-coba cara menggunakan konsol Cisco-nya. Coba-coba menggunakan konsol Cisco-nya. Kalau ada masalah atau yang tidak paham, silahkan ditanyakan. Nah, berikutnya tadi yang Cisco tadi sudah ya Anda pelajari, termasuk tadi filenya. Sini ada file petunjuknya dan Anda coba, terus Anda coba pahami. Kemudian nanti di sini ada forum tanya jawab. Silahkan Anda boleh bertanya apa saja dari minggu 1 sampai minggu ke-5. Khususnya materi minggu ke-4 dan ke-5. Silahkan ditanyakan apabila ada yang tidak paham. Itu. Nah, nanti seperti biasa temannya boleh menjawab atau nanti saya bantu jawab kalau tidak ada yang menjawab. Begitu saja tugasnya. Nanti yang di masalah routing ini tugasnya seperti itu. Sedangkan nanti tugas mengkonfigurasi routing statis ini saya ingin pastikan dulu Anda memahami semua. Karena kalau tidak paham nanti konfigurasinya bisa salah. Nanti malah progresnya tidak bagus. Nah, sebaiknya ya nanti kalau ada hal-hal tidak paham, saya harap masih dicoba. Jadi tugasnya sebenarnya Anda coba dulu yang di file packet tracer tadi, yang ini file ini coba buka terus dijalankan. Kemudian Anda pahami dulu. Terus kalau tidak ada yang belum paham, silahkan ditanyakan. Ya, saya rasa demikian saja panduan singkat dari saya, tidak perlu panjang lebar, malah bosseni. Nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab di bagian forum ya. Silahkan nanti di bagian forum Anda menanyakan hal-hal atau trouble atau pertanyaan-pertanyaan yang tidak paham dari materi 1 sampai materi ke-5. Boleh. Oke, selamat belajar. Nanti juga di sisi tanya jawab nanti akan saya berikan penilaian, tapi nanti bisa dibaca petunjuk penilaiannya. Oke, demikian saja
Ini nanti ya, tugasnya nanti. Oke, demikian panduan singkat tentang materi kelima. Selamat belajar dan saya harap masing-masing mahasiswa mencoba menggunakan static routing dan mencoba memahami bagaimana cara melakukan static routing sesuai dengan materi yang sudah diberikan. Akhirul kalam, terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.